Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hidayatullah dari Prodi PAI semester 3. Pada hari ini akan melaksanakan atau mengerjakan tugas psikologi pendidikan dengan Bu Neneng Nurhasana, PD, tentang membuat podcast individu. Podcast individu adalah sebuah podcast yang diproduksi dan dibawakan oleh satu orang, berfokus pada topik tertentu yang diminati oleh pembaca atau penonton, seperti opini pribadi, cerita hidup, atau wawasan tentang bidang tertentu. Dan yang saya ambil materi pada hari ini adalah tentang cara menumbuhkan motivasi belajar intrinsik dalam belajar siswa. Cara menumbuhkan motivasi belajar intrinsik dalam belajar siswa. Untuk motivasi belajar sendiri, yaitu motivasi belajar intrinsik adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari dalam diri individu atau siswa, bukan karena faktor eksternal seperti hadiah atau penghargaan. Mungkin pada awalnya menggunakan faktor eksternal, tetapi lama-kelamaan akan menumbuhkan motivasi intrinsik belajar siswa tersebut. Ini terjadi karena seseorang merasa tertarik atau menikmati suatu proses belajar itu sendiri, merasa puas atau bangga dengan pencapaian yang diperoleh, sehingga mengembangkan dirinya secara pribadi dengan kemauan sendiri. Contohnya seperti belajar karena ingin memahami suatu topik atau karena rasa ingin tahu yang kuat atau mendalam, bukan karena kewajiban atau ketekanan dari guru di luar. Saya membahas di sini tentang yaitu cinta, dengan menumbuhkan rasa cinta kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat memunculkan motivasi belajar intrinsik tersebut. Cinta sendiri adalah perasaan yang mendalam dan tulus terhadap seseorang atau sesuatu yang seringkali melibatkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan kedekatan emosional. Dengan menumbuhkan rasa cinta, misalnya cinta kepada pelajaran, cinta kepada guru, maka siswa tersebut akan timbul keingintahuannya, motivasinya dalam suatu pelajaran. Misalnya, kita tumbuhkan rasa cinta kepada guru. Jadi guru itu sebagai role model ataupun seseorang yang dapat anak itu merasa cinta dan hormat kepada beliau. Sehingga ketika guru itu masuk memberikan materi, memberikan pelajaran, siswa tersebut lebih mengikuti pelajaran tersebut. Karena dengan rasa cinta, yang pertama koneksi emosional yang positif dalam belajar. Jadi cinta yang positif ya, cinta antara guru dan murid, bukan cinta yang berkesan negatif. Dengan timbulnya rasa cinta tersebut, yang pertama pasti ketika mulai belajar, murid-murid itu akan lebih memperhatikan ya, karena didasari dengan rasa cinta dan hormat terhadap guru. Yang kedua, peningkatan minat dan rasa penasaran. Ketika sudah awalnya itu cinta, kita berikan suatu materi yang menarik, misalnya minggu depan akan ada materi tentang kisah Nabi Nuh, seperti itu. Murid itu di rumah akan mencari sendiri materi tersebut, akan browsing sendiri. Minimal ketika materi itu akan diucapkan, mereka akan lebih terkesan aktif karena tahu dari awal dari rumah didasari dengan rasa cinta tadi. Dia cinta hormat dengan guru, dia ingin diperhatikan guru, sehingga ketika materi disebutkan, disepil di akhir, dia akan lebih bersemangat. Terus yang ketiga, rasa aman dan percaya diri. Ketika rasa cinta tersebut sudah muncul, mereka akan merasa aman di kelas tersebut, rasa percaya diri karena dihargai oleh gurunya. Gurunya juga memberikan bentuk cinta, tanggapan balik kepada anak, misalnya dengan pujian, dengan reward, dengan hadiah, dengan penghargaan berupa ungkapan gestur tubuh, seperti itu. Pengaruh model atau peran. Pengaruh model atau peran ini menjadikan guru tersebut peran atau model dan akan ditiru, karena anak itu umur SD itu sebagai peniru yang handal ya. Jadi akan ditiru dari perilaku gurunya, cara
mengajar gurunya cara menyampaikan sesuatu. Bahkan ketika guru tersebut itu suka ngopi misalnya, anak itu akan melihat dan akan meniru sesuatu yang baik ataupun buruk dari guru tersebut. Hubungan positif cinta antar guru dan siswa dapat memicu semangat belajar intrinsik belajar pada siswa, terutama ketika siswa tersebut merasa didukung dan dihargai, yang pada akhirnya akan memperkuat motivasi intrinsik belajar pada siswa. Dilandasi pula dengan rasa hormat. Apa itu rasa hormat? Yaitu rasa penghargaan, penghormatan atau sikap sopan yang diberikan kepada seorang atau sesuatu, baik itu berupa tindakan, kata-kata, sikap yang menunjukkan rasa hormat. Hormat ini dapat mencerminkan nilai-nilai sopan santun dan adab dalam interaksi. Itu ya. Mungkin lebih ke cerita hidup yang pernah saya rasakan. Dulu saya itu orangnya biasa-biasa. Terus saya cinta atau suka pada seseorang yang kebetulan dia itu ahli dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendekat ke orang tersebut atau guru tersebut yang notabene jago bahasa Inggris? Ya, waktu itu kan di zaman tahun SMP tahun 98 itu belum ada HP, belum terlalu banyak komputer. Jadi saya berusaha untuk dengan dasar cinta tadi berusaha untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Yang pertama dengan ikut les. Padahal saya dari keluarga yang biasa saja, tapi saya paksakan untuk ikut les bahasa Inggris. Satu, untuk menambah wawasan. Dua, yang saya suka itu ada dalam pelajaran itu, maksudnya ikut les juga gitu. Terus yang kedua, saya belanja kata-kata. Karena belum marak internet, itu belanja kata-kata dari, kan suka ada ya di buku-buku tulis itu kata-kata bahasa Inggris, di baju-baju yang dijual itu suka ada kata-kata bahasa Inggris. Itu saya kumpulkan, saya buat rangkaian kata-kata dan bisa untuk bermakna artinya. Kan itu sudah belajar ya. Dari pertama dia mengumpulkan kata-kata bahasa Inggris, dia lalu merangkai kata-kata tersebut, mencari artinya, mengetahui maknanya, dan disampaikan kepada orang lain. Itu salah satu. Dengan munculnya motivasi intrinsik tersebut, siswa itu akan belajar sendiri, berusaha sendiri. Terus lama-lama di sepanjang berjalannya waktu, saya pribadi itu menemukan hobi membaca ya. Jadi sekarang itu lebih senang ketika membaca novel ataupun cerita dalam bahasa Inggris, itu lebih senang gitu. Jadi pertamanya coba-coba karena menemukan senangnya membaca, dari bahasa Inggris itu semakin meningkat. Walaupun secara untuk percakapan kurang, masih dalam taraf reading seperti itu. Terus yang kedua, ketika di pondok juga dari awalnya rasa suka. Sekarang karena di pondok itu kan bahasa Arab, jadi dari rasa awal suka bahasa Arab itu hampir sama ketika bahasa Inggris, lebih ke mulai belajar lebih semangat lagi dalam bahasa Arab misalnya. Terus untuk selanjutnya yaitu role model. Untuk role model, untuk saya pribadi itu lebih ke salah seorang zaman itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu manfaat role model itu menumbuhkan rasa cinta dan akan menumbuhkan belajar intrinsik pada siswa. Misalnya contohnya Al-Quran ya, kita awali lagi dengan Al-Quran. Misalnya bagaimana cara menumbuhkan belajar intrinsik siswa dalam materi Al-Quran misalnya. Kita berikan dulu dasar-dasar Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, contohnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terus
sejarah beliau, bagaimana sikap atau sifat beliau, bagaimana cara beliau menjalani hidup sehingga dijadikan contoh suri tauladan seperti itu ya Al-Qur'an. Itu salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin cara yang kedua kita bisa dari sejarah juga ya. Dari sejarah kita berikan contoh sejarah Khalifah Umar misalnya. Maaf, tadi iklan dulu ya. Terus minum dulu. Dari sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ditunjuk secara aklamasi sebagai khalifah. Sebelumnya adalah gubernur. Ketika menjadi gubernur, beliau itu adalah seorang yang metroseksual, atau bisa dibilang kalau zaman sekarang itu gaul lah, pakaiannya itu sangat mewah karena beliau emang tampan ya, istrinya juga cantik-cantik, pokoknya sangat duniawi lah, walaupun dalam segi peribadahan beliau sudah bagus ya. Tapi ketika beliau diangkat secara aklamasi menjadi seorang khalifah, itu apa yang dilakukan? Menangis beliau. Jadi kalau mungkin presiden-presiden sekarang itu cintanya itu ketika mendapatkan resmi jadi presiden, mereka itu pesta. Tapi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, beliau pestanya adalah pesta tangisan. Kenapa? Karena tahu ketika menjabat seorang khalifah itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ketika beliau itu menangis air mata, bahkan berbicara kepada ahlinya, saya sudah diangkat menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kemungkinan saya tidak akan dapat mengurus kalian. Benar saja, selama kepemimpinan beliau sampai meninggal itu bisa dibilang tidak pernah mengurus keluarganya sendiri. Itu tentang role model yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Misalnya kepada tokoh siapa, dengan tokoh itu siswa tersebut akan mencontoh tokoh tersebut. Seperti Al-Qur'an misalnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau yang luar biasa ya, seorang presiden, seorang suami, seorang ayah, seorang berbagai macam tokoh yang masuk ke dalam beliau itu. Begitu sibuknya di siang hari sebagai seorang konselor, sebagai seorang yang menjenguk tamu, yang mengurus umat, yang berkhidmat kepada umat, tapi di malamnya beliau bisa berdiri 3-4 jam untuk melaksanakan ibadah. Sebagai guru juga, sebagai pengajar, itu begitu luar biasanya beliau menjalani kehidupan itu. Dan ketika akhir hayatnya pun itu yang disebut itu adalah umatnya. Hal itu kita bisa berikan kepada murid dalam bentuk sebuah kisah. Begitu agungnya Al-Quran tersebut yang nanti juga sebagai hujah atau pembela yang bisa menolong dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salah satunya kita berikan cerita tersebut kepada anak dengan tujuan menimbulkan motivasi belajar intrinsik dalam belajar siswa. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas kelas itu tidak akan cukup, waktunya tidak akan cukup. Jadi anak hanya di kelas saja yang seminggu cuma berapa jam, itu tidak akan cukup. Caranya agar mereka bisa mengejar target, bisa melebihi target itu dengan menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Jadi kalau bisa mereka itu sampai yang lebih semangat daripada gurunya, misalnya seperti itu. Saya pernah mendapatkan, ya tidak semua. Saya pribadi memakai reward dan punishment. Ketika anak itu berhasil
mencapai target atau mungkin hafalan juz 30 hafal gitu. Ketika saya mengajar, itu saya akan kasih reward, hadiah. Semuanya itu berlaku untuk semuanya, saya tidak pilih kasih. Tapi ketika mereka malas-malasan, mereka akan mendapatkan hukuman. Misalnya ketika murojaah, mereka murojaah sendiri. Ya, niatnya emang baik ya, supaya ketika murojaah itu mereka mengulang-ulang hafalan yang sudah ada. Mungkin cuma mereka kurang semangat di menambah hafalan itu dengan berbagai masalah atau berbagai contohnya karena main gadget di rumah, karena di rumah orang tuanya sibuk kerja jadi nggak ada yang ngawasin, itu salah satunya. Lalu di suatu saat saya ceritakan tentang bagaimana kemukjizatan Al-Quran, bagaimana para para penghafal Al-Quran, bagaimana